Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Kepala KPPN Balikpapan, Bapak Fitra Riyadian. Yang keempat, penyampaian materi terkait migrasi aplikasi GPP Desktop ke aplikasi Gaji Web oleh staf seksi MSKI Mbak Galuh Raffi Aninita dan tambahan materi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Bapak Joko Dwi Susanto serta staf seksi pencairan dana Mbak Dita Aprilia Maharani. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Saya izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung, agar dapat mengisi link kehadiran yang telah tersedia di kolom chat. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan yang kita ikuti pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPPN Balikpapan, Bapak Fitra Riyadian. Kepada Bapak Fitra Riyadian, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Ini Mbak Dea ya, bukan Mbak Verika. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran seluruh satuan kerja lingkup KPPN Balikpapan, para petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai atau PPABP, serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, dapat hadir di acara sosialisasi keputusan Dirjen Perbendaraan nomor Cap 51 garing PB garing 2023 tentang penetapan tahapan pelaksanaan migrasi aplikasi gaji modul Satker berbasis web tahap kedua bagi satuan kerja non-interkoneksi untuk PNS, PNS TNI, dan PNS Polri melalui media daring. Kali ini kita tidak menggunakan Zoom, kita menggunakan MS Teams. Nah, mungkin fitur-fiturnya masih agak baru ya, tapi silakan coba-coba. Saya juga tadi sudah coba-coba rubah-rubah background dan sebagainya. Tapi intinya mirip-mirip dengan Zoom lah. Oke, kita hari ini akan sosialisasi tentang kita migrasi dari aplikasi gaji yang tadinya semula berbasis desktop menjadi berbasis web. Apa sih tujuannya gitu? Yang tujuannya adalah agar pengelolaan gaji itu menjadi lebih tertib, menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, dan juga menjadi lebih akuntabel. Apa sih bedanya kita berbasis web dengan desktop? Yang pasti yang pertama adalah kalau berbasis web itu tidak ada lagi acara update-update aplikasi ya, karena aplikasinya ada di web gitu. Jadi semua pasti update gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kalau ternyata aplikasi di webnya sudah update gitu ya, karena update-nya otomatis yang dilakukan oleh aplikasi web base gitu ya. Yang kedua tentunya kita tidak tergantung lagi sama desktop. Kita tidak perlu khawatir desktop kita rusak, desktop kita terserang virus dan sebagainya. Kita bisa langsung akses ke website. Yang penting user passwordnya dikelola dengan baik ya. Intinya jangan sampai orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab sampai tahu aplikasi user password kita. Itu perlu kita jaga ya tentang pengelolaan data. Jadi ini artinya kemudahan data ini kadang-kadang harus jangan kita anggap remeh gitu ya.
khawatir tiba-tiba ada orang tidak bertanggung jawab, tahu user password gaji kita, terus ya, akhirnya menjadi berantakan gitu kan. Yang ketiga itu yang pasti datanya ini menyatu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu. Kenapa seluruh dunia? Karena ada satker kita di luar negeri gitu kan. Ada satker Kementerian Luar Negeri kan di luar negeri ya. Jadi kalau dulu itu karena desktop kadang-kadang kalau ada pegawai yang pindah itu datanya nggak begitu nyambung gitu ya. Kalau tidak canggih gitu ya apa pindah-pindah datanya. Jadi bisa kemungkinan ada pegawai yang tidak terbayar di tempat lama di tempat baru atau terbayar di tempat dua-duanya atau datanya tidak lengkap. Nah, ini dengan adanya web artinya di sini datanya akan lebih menyatu terintegrasi di seluruh Indonesia sehingga ini yang disebut kenapa lebih akuntabel ya, datanya lebih menyatu. Kemudian dan ini memang masa depan kita ya, semua aplikasi itu harusnya memang melalui web base gitu ya. Kita sekarang sudah yang tahap kedua, waktu yang tahap pertama itu yang kami di Kementerian Keuangan itu kalau menyediakan aplikasi itu memang trennya sekarang pakai tahap-tahap ya. Ada kita uji coba dulu gitu ya. Tahap pertama kita sudah uji coba atau kita terapkan ke Satker lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Pan-RB, dan ke Kemenak. Dan tentunya kami sendiri di Kementerian Keuangan. Sehingga seharusnya sih ya di tahap kedua ini yang diberlakukan untuk seluruh satker itu harusnya sih sudah lebih teruji ya. Dan apa namanya ada pengalaman di 4 kementerian tadi ya, Kemkes, Pan-RB, Kemenak, dan Kementerian Keuangan. Nah, dan ini aplikasi ini akan sudah mulai diterapkan per tanggal 16 Juni. Sudah tinggal 3 hari lagi ya, 16 Juni, sehingga mungkin sama-sama kita simak ini sosialisasi hari ini kepada para narasumber. Kami mengucapkan terima kasih atas pemberian materinya. Juga kepada para peserta kami minta untuk mengikuti sosialisasi dengan seksama agar pelaksanaan migrasi ini akan dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir dapat kami sampaikan juga bahwa dalam rangka menjaga zona integritas kami KPPN Balikpapan dalam rangka menuju WBBM, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara aksi, yaitu akuntabel, komunikatif, santun, dan inovatif. Korupsi no, gratifikasi tolak. Jadi kami harap rekan-rekan sekalian di Satker juga membantu kami dalam tetap menjaga zona integritas kami. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan ini sosialisasi KEP 51 tentang penetapan tahapan pelaksanaan migrasi aplikasi gaji modul Satker berbasis web tahap 2 bagi satuan kerja non interkoneksi dan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi amal ibadah kita ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala KPPN Balikpapan, Bapak Fitra Riyadian atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Erwin Cahyono. Kepada Pak Erwin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu dari Satuan Kerja. Yang saya hormati Kepala KPPN Balikpapan, Pak Fitra. Kemudian yang saya hormati pula Pak Joko selaku Kasih Penyerahan Dana, serta para narasumber. Dan yang terkhusus ya Bapak Ibu dari Satuan Kerja lingkup KPPN Balikpapan, terima kasih telah bergabung kembali di acara sosialisasi migrasi dari aplikasi gaji modul Satkiber. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama
bisa bergabung kembali setelah sebelumnya di bulan lalu ya kita juga mengadakan FGD terkait ini TTE terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya akan memandu acara selanjutnya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran belanja pegawai yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, maka Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi gaji modul Satker berbasis web yang sebelumnya berbasis desktop ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kali ini migrasi ini adalah migrasi yang untuk tahap kedua. Yang tahap pertama kemarin udah di Kemenak, kemudian Kemenpan RB dan sebagian Satker di Kementerian Kesehatan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian migrasi ini serentak ya akan dilakukan mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni 2023. Jadi nanti mohon perhatiannya supaya untuk mengajukan proses Gajindo paling lambat tanggal 16 Juni 2023. Jadi untuk itu supaya tidak berpanjang lebar lagi kami undang para narasumber. Yang pertama nanti Mbak Galuh selaku CSO KPPN Balikpapan, kemudian nanti ditambahkan oleh Mbak Dira, kemudian terakhir nanti ada kesimpulan dari Pak Joko selaku Kasih Penyerahan Dana. Kemudian untuk waktu kami persilahkan Mbak Galuh untuk menyampaikan materi terkait migrasi ini. Dipersilakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erwin atas kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, suara saya sudah terdengar ya dengan jelas? Sudah Mbak. Jelas Ibu. Oh iya siap, terima kasih. Sebelumnya mohon izin, siap terima kasih Pak Fitra. Sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh. Di sini saya sebagai CSO KPPN Balikpapan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, rencananya untuk pemaparan persiapan migrasi GPP Desktop untuk Satker PNS, PNS Polri, dan PNS TNI, ini nanti akan kami bagi ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penjelasan singkat terkait migrasi GPP Desktop, apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan nanti di sesi kedua adalah pengenalan singkat terkait web GPP. Nanti di sesi 2 kami persilahkan juga kepada Bapak dan Ibu, khususnya karena pesertanya di sini ada kebanyakan PPABP langsung ya. Nanti silakan bisa dicoba akses ke web gajinya masing-masing supaya kita bisa cek bersama terkait menu-menunya. Baik, mungkin untuk tampilannya sudah tertampil di layar ya, mohon izin Bapak dan Ibu. Nanti untuk materinya, silakan nanti bisa diunduh langsung di linktree/KPPN Balikpapan. Di kolom materi itu nanti sudah kami unggah semua materinya. Baik, mohon diingatkan juga, misal saya menjelaskannya terlalu cepat atau bagaimana, nanti silakan bisa disampaikan langsung. Baik, terkait migrasi aplikasi GPP Desktop ini, seperti yang kita ketahui bersama ya, untuk tujuan migrasi dari aplikasi ini adalah memindahkan yang selama ini proses pembuatan gaji di GPP Desktop, yaitu di komputer masing-masing ya, nanti akan kita pindahkan semua melalui web gaji. Nah, untuk pemindahannya, apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, ini dasar peraturannya, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa disimak masing-masing. Nah, silakan untuk persiapan kepada seluruh Satker ya, Satker yang memiliki pegawai PNS untuk dapat mendaftarkan user web gaji ke gaji.kemenq.go.id. Mungkin sebelumnya ketika di awal tahun ya, ketika kita migrasi unggah ADK-nya yang awalnya
lewat ISPM ke web gaji, mungkin kita sudah pernah regis. Namun untuk regisnya memang belum full perannya ya, hanya PPABP-nya saja. Nah, untuk persiapan migrasi PNS ini, silakan nanti Bapak dan Ibu mendaftarkan seluruh 6 user ini. Yang pertama PPABP, Bendara Pengeluaran, PPK, PPSPM, KPA, dan Admin Satker. Kenapa harus didaftarkan semua sekarang? Karena nanti untuk proses gajinya ini keseluruhan peran ini nanti akan saling berkait. Silakan nanti untuk pendaftarannya, mekanismenya masih sama seperti pendaftaran user PPABP kemarin, namun untuk yaitu secara mandiri ya, langsung ke webgaji.kemenq.go.id dengan user digitnya masing-masing. Untuk aktivasi usernya, nanti silakan Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi dengan menghubungi kami, bisa melalui HCSO, Omspan, atau bisa langsung menghubungi WA CSO KPPN Balikpapan. Di sini saya sendiri atas nama Galuh dengan Mbak Naning nanti. Nah, untuk pendaftaran user gaji, web gaji, seperti yang kita ketahui, dasar user web gaji ini adalah digit. Jadi diharapkan untuk keseluruhan peran itu bisa didaftarkan ke digit dulu jika belum memiliki digit. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu akses langsung ke gaji.kemenq.go.id dan muncul tampilan seperti tertampil di layar ini tandanya berarti bahwa user tersebut belum memiliki user gaji, peran di web gaji. Nah, nanti silakan bisa dilengkapi data-datanya, dan nanti di sini bisa di-upload dokumen penunjukannya. Untuk dokumen penunjukan, formatnya sudah kami upload juga di linktree/KPPN Balikpapan. Silakan nanti bisa diunduh formatnya di sana. Setelah Bapak dan Ibu melengkapi keseluruhan dokumen, nanti akan muncul icon dinosaurus. Nah, silakan itu bisa langsung menghubungi kami, KPPN Balikpapan, untuk kami lakukan aktivasi. Nah, kapan batas untuk pendaftaran keseluruhan user ini? Nah, ini dia batasnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk batasnya adalah 16 Juni 2023. Ini 3 hari lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan, ini adalah batas terakhir untuk migrasi aplikasi GPP. Oh ya, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ada typo. Seharusnya hanya GPP saja, karena di tahap kedua ini kita fokus migrasinya ke GPP PNS, PNS TNI, dan PNS Polri saja. Nanti untuk TNI dan Polri mungkin di tahap berikutnya, menunggu informasi lebih lanjut. Dan nanti setelah tanggal tersebut, jika terdapat perubahan data pada aplikasi GPP, desktop milik Satker, maka data tersebut tidak akan terbawa kepada web gaji. Jadi pastikan paling lambat di tanggal 16 itu cut-off-nya, seluruh data GPP itu sudah merupakan data terbaru. Bagaimana nanti di tag-nya, di tag web gajinya, bagaimana cara web gaji menarik data dari desktop tersebut? Nah, ya, mohon izin di sini akan kami jelaskan. Nah, di sini mulai tanggal 19 Juni 2023 untuk aplikasi GPP desktop akan dinonaktifkan. Jadi, nanti harapannya prosesnya mulai dari tanggal 19 sampai 25 untuk GPP desktop sudah tidak bisa digunakan lagi dan seterusnya. Nah, selama dari tanggal 19 sampai 25 itu adalah proses dari migrasinya. Nanti akan kami tutup dulu menunya dari Satker, lalu nanti akan kami migrasikan dulu data dari desktop ke web gaji. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu, mohon untuk dapat dipastikan seluruh rekon, yaitu rekon gaji induk bulan Juli, gaji 13, dan gaji lainnya seperti susulan, kekurangan, dan yang lainnya yang akan diajukan, tanggal 25, maksimal tanggal 25, sudah direkon maksimal tanggal 16. Karena nanti setelah mulai tanggal 19 ini, rekon melalui aplikasi GPP desktop sudah tidak bisa dilakukan. Dan data yang akan terbawa ke versi aplikasi gaji modul, ini adalah data terakhir sampai dengan rekon tanggal 16 Juni, maaf, Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti untuk migrasinya nanti kita kalau kemarin menggunakan ADK-PGW, namun sekarang sudah lebih sederhana, jadi nanti migrasinya cukup membaca data rekon gaji terakhir. Jadi pastikan data rekon gaji terakhir itu sudah merupakan data gaji terbaru. Nah, selanjutnya ini adalah poin-poin langkah utama yang sudah disebutkan tadi di awal ya. Yang pertama, melakukan pendaftaran user, yaitu
5 user ini, KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, dan Operator, PPABP. Nanti ini juga usernya bisa dirangkap Bapak dan Ibu, kecuali antara PPK dan PPSPM serta Bendahara. Ini tidak bisa saling merangkap. Kalau yang lainnya nanti bisa, silakan nanti bisa dirangkap. Nah, nanti silakan juga untuk dapat memastikan sudah memproses rekonsiliasi gaji induk Juli 2023, gaji 13 tahun 2023, serta kekurangan gaji sampai dengan periode Juni 2023 sebelum periode cut-off. Nah, cut-off-nya di tanggal 16 ya Bapak dan Ibu. Lalu langkah selanjutnya, silakan melakukan backup data gaji. Nah, backup data gaji ini infonya nanti akan dilaksanakan setelah Bapak dan Ibu melakukan migrasi. Nah, rencananya untuk backup data ini nanti akan disampaikan ke KPPN itu melalui aplikasi gaji web pada operator PPABP. Namun, dikarenakan belum ada juknis lebih lanjut ya, info lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme penyampaian backup ini, jadi kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, nanti setelah cut-off tanggal 16 ya, mohon bantuannya Bapak dan Ibu dapat mengirimkan backup GPP PNS-nya melalui, ini yang di bawah ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan nanti bisa dikirimkan melalui HCSO, OMSPAN, melalui user Satker masing-masing, bersama dengan berita acaranya. Nah, ini jadi nanti migrasinya ini Bapak dan Ibu juga perlu menyampaikan berita acara. Nah, berita acara ini adalah berita acara migrasi gaji yang di sini menyatakan bahwa data yang dimigrasi ini sudah benar, yang di berita acara tersebut dibubuhkan tanda tangan, baik itu tanda tangan dari KPA Satker, kuasa pengguna anggaran, dan juga dari Kepala KPPN. Nanti berita acara ini akan disampaikan bersamaan dengan backup GPP-nya. Dan mohon untuk diberikan judul seperti ini ya, Bapak dan Ibu, berita acara dan backup GPP, dan lalu sebutkan kode satkernya untuk memudahkan kami mendetek tiket tersebut. Nah, ini untuk poin-poin penting yang tadi kita sudah bahas bersama ya, bahwa sebenarnya untuk Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena migrasi aplikasi gaji web ini sudah dilakukan sebelumnya di Satker sebelumnya, yaitu Satker Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PAN-RB. Jadi kurang lebih sudah disiapkan gitu untuk penggunaan aplikasinya. Dan nanti, per tanggal 19, aplikasi GPP Desktop tidak lagi digunakan untuk seluruh jenis gaji di PNS pusat. Ini caranya gimana? Dan silakan untuk seluruh KL itu wajib mengajukan pengujian gaji sebelum tanggal 19. Ini kami cut off ya, jadi sebelum tanggal 16 karena 16 itu hari terakhir di minggu ini. Nah, nanti untuk berjalan, ini aplikasi GPP Desktop hanya digunakan untuk P3K. Jadi untuk selama berjalan nanti hanya P3K yang masih bisa menggunakan GPP Desktop. Untuk PNS lainnya sudah tidak bisa menggunakan GPP Desktop. Dan aplikasi BPP, DPP tetap digunakan untuk seluruh jenis gaji anggota TNI dan anggota Polri. Oke. Baik, itu sekilas terkait penjelasan. Ini format berita acaranya ya Bapak dan Ibu. Nanti juga bisa diunduh di link Risles KPPN Balikpapan jika untuk dapat dipersiapkan. Dan baik, ini sekilas terkait untuk penjelasan persiapan apa saja yang diperlukan dalam migrasi. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan nanti di sesi pertanyaan. Selanjutnya, mohon izin Bapak dan Ibu, ini akan kami lanjutkan untuk pengenalan singkat terkait aplikasi web gaji. Nah, namun mohon izin Bapak dan Ibu, dikarenakan ini ya, kami belum disediakan untuk user latihan ya nanti, jadi kami akan menjelaskan sekilas terkait untuk aplikasi web gajinya secara paparan. Oke. Nah, baik, nanti ketika setelah proses migrasi web gaji tersebut selesai, ada beberapa langkah yang Bapak Ibu Satker perlu lakukan. Yang pertama, mohon izin ya Bapak dan Ibu, ini saya izin mute dulu pesertanya. Oke, nah sip. Oke, baik, terima kasih. Izin lanjutkan.
Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan Bapak dan Ibu Satker adalah melakukan setting dulu, setting dari web gajinya. Dan mungkin setting ini juga bisa dilakukan dari sekarang ya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah memiliki user web gaji masing-masing di role peran PPABP. Nah, ini moga-moga sedikit terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, nah silakan Bapak dan Ibu juga bisa sambil buka di web gajinya ya, supaya kita bisa otak-atik menunya bersama gitu. Nah, nanti di sini ada beberapa menu di menu setting, dan menu-menu ini silahkan bisa dipenuhi atau dilengkapi dulu data-datanya sebelum nanti penggunaan gaji. Tetapi pelaksanaannya ini nanti setelah migrasinya selesai ya Bapak dan Ibu. Apa yang perlu dilakukan yang pertama kali? Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah selesai migrasi gaji, otomatis data dari rekon gaji terakhir tersebut akan langsung masuk ke web gajinya setelah tanggal 25 tersebut. Namun mungkin ada kemungkinan ada beberapa data yang tidak terbawa dari rekon gaji sebelumnya. Biasanya itu seperti data pejabat, data penomoran, dan yang lainnya. Nah, untuk beberapa data ini adalah data yang perlu dilengkapi oleh Bapak dan Ibu sebelum melakukan proses rekam gajinya. Yang pertama ini di paling ujung ini ya, ada menu konfigurasi Satker di ujung kiri user web gaji Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti silakan Bapak dan Ibu merekam konfigurasi Satkernya. Di sini yang perlu dilengkapi ada kode KPPN, email, dan yang lainnya. Nanti silakan dipastikan sama dengan data Satkernya. Dan ini untuk data sensitifnya di sini adalah data NPWP ya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu melakukan rekam, pastikan NPWP-nya sesuai dengan NPWP Satker Bapak dan Ibu. Karena ini nanti ke depannya akan berkaitan dengan data header supplier-nya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan sudah sama. Dan jika sama, nanti otomatis akan terbaca kode KPP-nya sesuai dengan kode KPP pada NPWP tersebut. Lalu selanjutnya silakan nanti setting untuk referensi anak satker di kolom di sini, di referensi anak satker. Nah, ini khususnya untuk satker Bapak dan Ibu ya, mungkin yang punya anak satker lebih dari satu gitu. Nah, silakan nanti bisa dilakukan perekaman anak satkernya satu persatu. Nah, apakah jika tidak punya anak satker tetap direkam? Tentu tetap direkam nanti untuk anak satkernya. Nah, ini untuk kondisi Kemenak kemarin, karena migrasinya ini nanti dia dikumpulkan per jenis bank, jadi Kemenak kemarin mengalami perubahan, untuk anak satkernya tidak lagi dikumpulkan per DIPA, tapi per jenis rekening. Cuma, karena ini belum ada informasi lebih lanjut, nanti kita tunggu saja dulu hasil migrasinya seperti apa, apakah akan dikumpulkan per anak satker, atau nanti per jenis rekening. Ini selanjutnya di sebelah menu setting anak satker ini ada menu setting penomoran. Silakan nanti Bapak dan Ibu dapat melakukan penyesuaian dengan nomor gaji terakhir yang kemarin diajukan rekon. Jadi silakan dipastikan nomor rekonnya, nomor gajinya sudah sesuai. Jika belum, nanti bisa dilakukan cari nomor terakhir ini. Ini gunanya apa? Agar supaya nanti data Bapak dan Ibu tidak bertabrakan dengan data GPP terpusat kami gitu. Karena nomor yang sama tidak bisa diajukan 2 kali ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini nanti ada menu setting pejabat. Ini nanti silakan Bapak dan Ibu merekam pejabatnya. Untuk pejabat yang harus direkam pejabat apa saja, nah, silakan direkam keseluruhan, yaitu PPABP, Bendahara, PPK, PPSPM, dan KPA. Kenapa ini harus lengkap? Karena nanti alur persetujuannya seluruh user ini akan terlibat. Alur kalau dulu untuk rekon gaji kan hanya dari PPABP lalu langsung di proses persetujuan di PPSPM ya. Nah, untuk gaji sekarang nanti persetujuannya dari PPABP, bendahara, PPK, lalu lanjut ke PPSPM. Nah, ini kenapa tadi usernya juga harus direkam semua, harus didaftarkan semua ke web gaji. Jika tidak didaftarkan tidak bisa lanjut prosesnya. Kenapa KPA juga harus direkam? Nah, nanti KPA ini nanti akan bersangkut paut dengan SKPP. Jadi mohon untuk dapat tetap direkam. Nah, selanjutnya ini nanti setting user. Nah, di sini nanti akan muncul data user yang Bapak Ibu daftarkan.
Misalnya Bapak dan Ibu sudah login nih sebagai PPABP. Nah, nanti di sini akan muncul data Bapak dan Ibu sebagai PPABP. Nah, semisal Bapak dan Ibu di sini merangkap, misalnya sebagai PPABP dan bendahara gitu. Nah, silakan nanti untuk ganti role perannya, bisa diklik di icon orang di sini, ada icon orang. Nanti silakan dicentang aja sesuai perannya. Untuk satu user ini nanti bisa merangkap berbagai kode satker. Jadi bisa merangkap lebih dari satu satker. Begitu juga dengan anak satker juga bisa dirangkap sekaligus gitu dan tidak akan bertabrakan. Untuk penambahan role-nya, misalnya Bapak dan Ibu merangkap sebagai PPABP dan bendahara, nanti silahkan di web gaji didaftarkan salah satu saja, misalnya sebagai bendahara dulu. Nah, untuk penambahan role-nya, nanti silakan bisa menghubungi KPPN untuk dapat kami tambahkan role-nya. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan di tab pegawai? Di sini ada beberapa menu ya, kurang lebih ini menunya sama Bapak dan Ibu seperti GPP Desktop. Jadi kita hanya memindahkan proses yang awalnya di GPP Desktop menjadi proses di GPP Web. Untuk mekanismenya kurang lebih langkahnya sama gitu Bapak dan Ibu. Misalnya ini kalau di menu data pegawai ya. Di sini nanti akan muncul tab menu seperti ini dan di sini akan muncul jumlah pegawai aktif dan non-aktifnya. Silakan nanti setelah migrasi, silakan Bapak dan Ibu memastikan jumlah pegawai aktifnya sudah sesuai, baik pegawai aktif dan non-aktif. Jika misalnya nanti di bawah sini tidak muncul daftar pegawainya, kalau dulu kan di GPP Desktop langsung muncul ya daftar pegawainya keseluruhan. Nah, jika ini tidak muncul, jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena memang tampilan web gaji ini dia menyembunyikan untuk seluruh pegawainya. Jadi nanti bisa langsung dicari saja nama pegawai yang mau dibutuhkan, atau bisa di-download Excel-nya ini untuk mendownload daftar pegawai apa saja yang terdaftar di web gaji. Untuk penambahan pegawai baru, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa klik tambah di menu ini, lalu nanti dilakukan perekaman pegawainya. Nah, ini perekamannya kurang lebih sama ya seperti di GPP Desktop, namun di sini ada titik bedanya. Titik bedanya di sini ada input kode satker 2 kali di 2 menu yang berbeda. Nah, apa bedanya? Untuk kode satker yang di atas ini adalah kode satker pembayar gaji induk. Nah, di sini mungkin ada beberapa satker ya, yang misalnya antara pembayar gaji dengan pembayar lainnya, misalnya uang makan, uang lembur, atau tukin berbeda. Nah, ini nanti silakan direkam terpisah gitu. Ini untuk yang atas ini untuk kode satker pembayar gaji, dan yang ini untuk kode satker pembayar uang makan, uang lembur, dan yang lainnya. Untuk yang lainnya sama, silakan nanti di input data NIP, nama, tanggal lahir, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah nanti Bapak dan Ibu merekam pegawai, dan ketika Bapak dan Ibu mencari kembali nama pegawainya, nanti di sini akan muncul data nama pegawainya. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat mengecek kelengkapan datanya dengan mengklik tombol detil di sini. Ketika Bapak dan Ibu klik tombol detil, nanti di sini akan tertampil menu-menunya. Nah, ini kurang lebih menu-menunya sama Bapak dan Ibu seperti di desktop, dan mekanisme perekamannya pun sama seperti di desktop. Hanya saja ini nanti mungkin kami jelaskan ada beberapa menu baru yang muncul di web gaji ini. Nah, ini yang tadi perekaman SK ya, langkah perekamannya sama, klik di menu perubahan, klik tambah, lalu silakan nanti direkam SK-nya. Begitu juga nanti di menu keluarga, jika ingin melakukan update data keluarga, silakan nanti diklik rekam, lalu silakan dilengkapi data keluarganya. Nah, ini adalah menu baru Bapak dan Ibu, jadi salah satu titik beda dari web gaji adalah tambahan menu rekening. Gunanya menu rekening ini adalah Bapak dan Ibu bisa langsung memisahkan jenis-jenis rekeningnya. Mungkin di sini ada ya beberapa satker Bapak dan Ibu antara rekening gaji, rekening tukin, dan rekening uang makan ini berbeda rekeningnya masing-masing. Nah, untuk perbedaan rekeningnya nanti bisa silakan direkam dari sini, di menu rekening ini. Caranya bagaimana? Nanti silakan Bapak dan Ibu klik di menu rekening ini. Lalu nanti silakan Bapak dan Ibu, di sini ada menu jenis ya, mungkin terlalu kecil, mungkin nanti bisa dicek ya langsung di web gajinya masing-masing.
Nah, di menu jenis ini nanti akan tertampil jenis-jenis rekening untuk peruntukannya, baik itu untuk gaji, uang makan, uang lembur, tukin, dan lainnya. Nah, silakan nanti bisa dipisahkan jika jenisnya memang beda-beda. Kedepannya, karena memang ini untuk pembayaran ini ya, pembayaran hak pegawai ini diproyeksikan seluruhnya nanti akan berbasis web dan terintegrasi, ini juga infonya sedang disiapkan ya untuk pembayaran tukin juga nanti mungkin sistemnya akan mirip seperti gaji, cuma masih dalam persiapan. Nah, nanti kedepannya dari web gaji ini sudah dipisahkan masing-masing jenis rekeningnya gitu. Nah, nanti jadi silakan bisa dipisahkan jenisnya, lalu direkam di sini ada kode banknya, nama rekening, nomor rekening, dan yang lainnya. Nah, setelah nanti direkam, Bapak dan Ibu pastikan nanti untuk statusnya aktif. Ketika aktif, ini berarti nanti data rekeningnya sudah bisa digunakan untuk pembuatan gaji. Nah, ini untuk utang, langkahnya masih sama. Ini untuk potongan lain-lain, untuk langkahnya sama seperti di GPP. Ini juga ubah data, ketika Bapak dan Ibu melakukan ubah data di pegawai tersebut, untuk langkahnya masih sama. Dan di sini ubah anak satker. Nah, misal Bapak dan Ibu di sini ingin melakukan perubahan anak satker karena ada perubahan rekening ya, perubahan jenis bank. Nah, untuk perubahannya, kalau dulu kan kita pindahkan langsung. Nah, di sini nanti pindahnya melalui ubah anak. Ubah anak di sini bukan ubah anak keluarga, tapi ubah anak satker. Nah, nanti silakan ketika Bapak dan Ibu klik, di sini klik tambah. Pada data, di sini akan muncul data kode satker dan anak satker lama. Nah, silakan nanti jika mau dipindah anak satkernya, silakan langsung rekam kode anak satkernya, lalu sub anaknya, kode satker dan yang lainnya, lalu disimpan. Nah, nanti ini juga berlaku ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pindah pegawai. Kalau dulu untuk pindah pegawai menggunakan ADK pindah ya. Nah, ini nanti untuk pindahnya bisa langsung diproses di web gaji tanpa harus kirim ADK kembali. Selanjutnya, ini ada nomor urut pegawai. Yang perlu dilakukan di nomor urut pegawai di sini, Bapak dan Ibu cukup klik cek dan refresh pada kode satker dan anak satker tersebut. Nanti otomatis pegawainya akan diurutkan berdasarkan pangkat tertinggi ke terendah. Nah, selanjutnya di sini ada menu status awal kawin. Nah, silakan ini untuk prosesnya dilakukan sekali saja di awal tahun. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung pilih tahunnya. Nanti ketika Bapak dan Ibu pilih tahunnya akan muncul daftar pegawainya, silakan nanti disesuaikan status kawinnya, sesuai dengan status kawin di awal tahun, lalu dilakukan tombol centang ini ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti otomatis setelah ini akan terproses. Ini juga merupakan langkah yang wajib dilakukan sebelum Bapak dan Ibu melakukan proses gaji, namun hanya sekali saja. Selanjutnya, ini ada menu baru, yaitu terima pegawai pindah. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk jika menerima pegawai pindah dari satker baru, satker yang sama-sama PNS dan sudah piloting web gaji, nanti Bapak dan Ibu cukup memasukkan NIP dari pegawai tersebut saja. Pegawai yang ingin diterima, lalu di sini ada kode satker asal. Dan ketika nanti si satker asal ini sudah melakukan tadi yang ubah anak itu, dan sudah mengirimkan, nanti ketika Bapak dan Ibu klik tampilkan data, otomatis nama pegawai ini akan muncul secara keseluruhan. Nah, silakan nanti bisa dilakukan terima data untuk pegawai pindah tersebut. Nanti otomatis akan masuk ke data pegawai Bapak, satker Bapak dan Ibu. Nah, cukup cepat ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir sesi. Di sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya di sini ada menu gaji. Ini ada tempat Bapak dan Ibu melakukan proses, baik itu proses pembuatan gaji, kekurangan gaji, uang makan, uang lembur, restore token, dan persetujuan gaji. Untuk proses ini, nanti silakan Bapak dan Ibu, prosesnya sama seperti GPP desktop, mekanisme cara perekamannya, dan yang lainnya, itu masih sama. Dan ini di sini juga ada menu monitoring. Nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan monitoring berbagai posisi, misalnya monitoring pegawai pensiun, tunggakan, monitoring anak dewasa, dan yang lainnya. Bisa dicek di sini. Oke.
Nah, di sini ada menu laporan. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu agak ketumpuk. Nah, menu laporan ini nanti tempat untuk mencetak cetak gaji, lalu cetak kartu pegawai, daftar pengawasan, dan yang lainnya. Ini bisa dicetak di menu laporan. Selanjutnya nanti di sini ada menu kirim. Ini nanti tempat Bapak dan Ibu melakukan kirim. Biasanya Bapak dan Ibu hanya mengunggah ADK GPP Desktop saja ya di menu kirim ini. Di menu kirim ke KPPN non-piloting ya biasanya. Nah, sekarang nanti untuk kirimnya nanti bisa melalui ini langsung. Misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan kirim pegawai baru dulu sebelum Bapak dan Ibu mengajukan rekon dan yang lainnya. Nanti bisa diproses di menu ini. Oke, baik. Untuk pengenalan menu-menunya sudah. Di sini kita akan lanjut untuk mekanisme singkat. Bagaimana pembuatan gaji. Ini yang kami contohkan di sini adalah pembuatan gaji induk ya Bapak dan Ibu. Oke, seperti yang kita ketahui, untuk pembuatan gaji induk, ini nanti akan diawali dengan restore token terlebih dahulu. Nah, untuk restore token, nanti kepada Bapak dan Ibu, akan kami share untuk format TXT-nya, akan kami unggah ke Linktree/KPPN Balikpapan. Nanti di sini akan memuat tahun, bulan, NIP, lalu di sini ada periode, dan ini jumlah tokennya. Untuk pemisahan per karakter ini, silakan nanti Bapak dan Ibu melakukan dengan tab. Jangan di spasi, karena nanti ini akan mempengaruhi keberhasilan dari unggah restore token tersebut. Nah, untuk restore tokennya di mana? Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan restore token di menu gaji, di menu restore token ini. Silakan nanti klik tambah langsung, nanti ketika Bapak dan Ibu ADK-nya ini, nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Nah, silakan nanti di-upload ADK-nya, lalu dilakukan simpan. Ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil melakukan restore token, maka statusnya di sini adalah selesai. Jika belum, nanti akan muncul data tidak valid. Biasanya itu ada kesalahan atau ada kerusakan dari TXT tersebut. Bisa misalnya ada karakter selain tab dan angka pada TXT tersebut, atau malah menggunakan spasi dan yang lainnya. Ini mempengaruhi dari restore token tersebut. Nah, ketika restore tokennya tadi statusnya sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan proses gaji. Proses gajinya nanti di menu gaji, proses gaji, klik tambah. Nah, setelah Bapak dan Ibu klik tambah, nanti di sini, ini menunya mirip dengan PPNPN ya Bapak dan Ibu. Mungkin yang satker Bapak dan Ibu memiliki pegawai PPNPN. Nah, di sini nanti silakan dipilih periodenya, lalu diisi keterangannya, misalnya pembayaran gaji bulan Juli, bulan Januari 2023, lalu dipilih jenis gajinya. Setelah nanti dipilih jenis gajinya, lalu diklik tampilkan pegawai, dan silakan nanti dipilih pegawai mana saja yang akan dibuatkan gajinya, yang akan diikutkan dalam perhitungan gaji ini. Nanti Bapak dan Ibu tidak perlu pilih satu-satu, bisa nanti langsung diklik pilih semua saja. Oke. Setelah nanti Bapak dan Ibu melakukan pemilihan pegawai, dan sudah dilakukan simpan, nanti otomatis akan muncul notifikasi ini, bahwa akan membandingkan jumlah pegawai bulan lalu dengan bulan sekarang. Nah, jika misalnya ada perbedaan, nanti dan memang itu benar, silakan langsung diklik ya saja. Ketika Bapak dan Ibu selesai merekam gaji, nanti otomatis statusnya di sini selesai. Namun selesai di sini bukan berarti prosesnya sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu masih perlu melanjutkan proses ke langkah berikutnya, yaitu persetujuan. Nah, persetujuan siapa saja yang perlu kita proses di sini? Untuk gaji ini nanti silakan diproses, harus disetujui oleh PPABP, Bendahara, PPK, dan PPSPM. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu selesai di sini nanti akan muncul tombol pesawatnya ya. Silakan nanti dilakukan klik kirim. Nah, otomatis nanti di sini statusnya akan berubah menjadi kirim ke PPABP. Nah, setelah itu silakan nanti melakukan persetujuan gaji di user PPABP. Di menu gaji, persetujuan gaji. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengiriman dengan klik tombol pesawat itu, nanti otomatis di persetujuan gaji akan muncul data gajinya. Di sini nanti akan muncul ya daftar pejabat yang harus menyetujui. Di sini ada PP
PPABP, Bendahara, PPK, dan PPSPM. Nah, silakan nanti disetujui satu persatu. Untuk persetujuannya, silakan nanti klik di sini tombol aksi, lalu dilakukan persetujuan. Nanti ketika sudah dilakukan persetujuan, di kolom masing-masing pejabat ini akan muncul tombol centang. Nah, misal ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan persetujuan, tapi ternyata muncul notifikasi di sini, silakan nanti bisa disimak ya untuk notifikasinya seperti apa. Biasanya menjelaskan penyebabnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa PPABP ternyata belum melakukan pencetakan atau cetak gaji sebelum melakukan persetujuan. Jadi, sebelum kita melakukan persetujuan di PPABP, silakan bisa lakukan cetak gaji dulu. Cetak gajinya tadi di menu laporan, cetak gaji dan TTE. Nah, ini menu mirip seperti tampilan dari GPP Desktop. Di sini nanti silakan dipilih jenis golongan, rekapitulasi dan yang lainnya. Dipilih jenis pejabat yang menandatangani. Di sini ada PPK, Bendahara, dan PPABP. Jika nama pejabat tersebut tidak muncul di sini, berarti ada yang salah dari perekaman setting pejabatnya. Mungkin belum rekam pejabat dan yang lainnya. Silakan dipastikan sudah direkam semua terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nanti sudah akses di menu laporan ya. Silakan nanti diklik download laporan. Setelah tadi cetak. Nah, nanti akan muncul daftar dokumen yang sedang dalam proses pencetakan. Nanti silakan jika statusnya sudah selesai, bisa langsung diklik tombol download di sini. Nah, ini tampilannya. Nanti di sini otomatis akan muncul daftar nama pejabat dan yang lainnya. Sama seperti GPP Desktop. Nah, selanjutnya di sini nanti Bapak dan Ibu setelah dilakukan persetujuan PPABP, di sini akan muncul tombol centangnya ya. Sudah berhasil berarti persetujuan di PPABP-nya. Silakan nanti dilanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu di sini ada persetujuan di bendahara. Nah, persetujuan di bendahara ini nanti silakan login dengan user bendahara di menu gaji, langsung ke persetujuan gaji. Nah, di menu bendahara nanti langsung dilakukan persetujuan saja, sudah tidak perlu cetak lagi karena cetaknya berhenti di menu PPABP saja. Setelah nanti bendahara berhasil, silakan lanjutkan pengujian ke user penguji atau ke user PPK. Menunya masih sama, silakan login ke web gaji dengan user PPK, lalu ke menu persetujuan gaji yang ada di sini. Nah, setelah nanti untuk pengirimannya nanti ke PPK itu nanti dilakukan oleh PPABP. Jadi nanti sebelum Bapak dan Ibu melakukan persetujuan di user PPK, pastikan untuk PPABP-nya sudah melakukan pengiriman data ke penguji, yaitu di menu gaji ke proses gaji. Ini dikirimkan lagi ADK-nya, yang tadi tanda pesawat itu. Nah, ini ada notifikasinya ya, kirim gaji ke penguji. Nah, setelah nanti PPABP melakukan pengiriman, maka tugas PPK yaitu melakukan approval atau verifikasi dari pembuatan gaji tersebut. Oke, nanti di sini ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil kirim ke PPK, di sini akan muncul notifikasi kirim ke pengujinya. Nah, setelah itu silakan nanti login ke user PPK, lalu di menu gaji, di pengujian gaji PPK atau PPSPM ini, silakan dilakukan validasi. Silakan klik di tombol aksi untuk persetujuan ya. Dan nanti setelah disetujui, nanti di sini akan muncul notifikasi selesai pengujian PPK. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu ketika nanti pengujian baik itu PPK dan PPSPM ini ada 2 step, yaitu nanti ketika step pertama ketika Bapak dan Ibu melakukan pengujian di tombol aksi, nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya, selesai pengujian PPK. Nah, setelah diuji, nanti silakan klik tombol aksi kembali yang tadi awalnya tombolnya icon menu ya, icon dokumen, itu kan sudah berubah menjadi icon yang pencarian. Nah, itu silakan nanti diklik di tombol pencarian. Nah, silakan nanti dilakukan persetujuan PPK. Jadi ada 2 step ya. Step untuk verifikasi dan juga persetujuan. Setelah nanti dilakukan persetujuan, statusnya di sini adalah nanti selesai persetujuan PPK, baru nanti bisa dilakukan persetujuan ke PPSPM.
Nanti masih di menu yang sama, di menu gaji, persetujuan gaji, itu nanti Bapak dan Ibu langsung klik di sini, di tombol aksi, lalu dilakukan persetujuan. Oke, sama ya prosesnya Bapak dan Ibu seperti di PPK, di sini ada menu persetujuan PPSPM dan yang lainnya. Dan ini nanti juga tertampil di sini misalnya ada perubahan dari pegawai tersebut, dari perhitungan sebelumnya akan muncul di sini. Jika sudah sesuai semua, nanti bisa dilakukan persetujuan. Nah, setelah nanti dilakukan persetujuan, di sini statusnya akan berubah menjadi persetujuan PPSPM. Nah, di sini ya, berarti untuk persetujuan di PPSPM ini kurang satu step lagi, yaitu nanti kita harus melakukan cetak perubahan pegawai. Cetaknya di tombol aksi ini, di icon yang paling ujung. Nah, di sini nanti akan muncul daftar perubahan pegawainya, lalu nanti tinggal silakan nanti diklik tombol ini. Diklik tombol refresh, lalu diklik unduh. Nah, ini setelah Bapak dan Ibu melakukan serangkaian pengujian, berjenjang per pejabat, nanti akan muncul daftar perubahan data pegawainya ini. Nah, ini nanti DS-nya otomatis ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan validasi per pejabat tersebut dan berhasil, nanti otomatis pada daftar perubahan data pegawai ini pada kolom pejabat ini nanti akan muncul DS-nya atau digital sign-nya. Jadi mohon bantuannya untuk setiap user ini sudah memegang tanggung jawabnya masing-masing gitu. Karena ini nanti akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pada pengujian dokumen tersebut. Setelah nanti dilakukan pengujian, selesai sampai SPP-SPM, Bapak dan Ibu tinggal melakukan kirim ke KPPN. Masih di menu yang sama, di user PPSPM, nanti di tombol yang paling ujung ini, di ujung kanan, ini ada tombol di kolom aksi kirim gaji ke KPPN. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu melakukan kirim gaji ke KPPN. Ketika warnanya sudah hijau seperti ini, berarti nanti otomatis sudah dilakukan kirim gaji ke KPPN. Dan silakan Bapak dan Ibu bisa menginformasikan ke petugas KPPN melalui bit.ly/rekon gaji 047 jika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengiriman gaji. Nah, mungkin itu terkait untuk mekanisme kurang lebih pengenalan untuk web gajinya. Nanti jangan khawatir Bapak dan Ibu, mungkin ini terlalu cepat dan terlalu banyak ya. Nanti akan kami share juga terkait rekaman untuk sosialisasi hari ini beserta juknisnya. Baik, dan mungkin itu cukup untuk nanti jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan langsung nanti di sesi tanya jawab ya, supaya kita makin jelas karena memang waktunya juga sudah sempit, 3 hari lagi menuju batas cut off. Jadi mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon izin kami kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Galuh atas penyampaian materi. Tadi ada beberapa poin penting yang bisa saya catat di sini, yaitu yang pertama, bagi Satker yang belum mendaftarkan user, agar segera mendaftarkan user aplikasi gaji webnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada migrasi dari GPP desktop ke web, ini migrasinya dimulai tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Jadi disarankan Bapak Ibu yang belum mengajukan gaji induknya di bulan Juli, kemudian gaji 13 dan kekurangan gaji agar mengajukannya paling lambat tanggal 16 Juni 2023. Jadi kurang 3 hari lagi ya Bapak Ibu untuk pengajuan tersebut. Kemudian secara detail juga tadi sudah disampaikan Mbak Galuh terkait penggunaan aplikasi gaji berbasis web. Mungkin nanti juga ada ininya ya Mbak, rekaman dari sosialisasi ini, jadi enggak perlu khawatir Bapak Ibu yang tadi mungkin bergabungnya terlambat, bisa nanti kita share untuk rekaman dari sosialisasi ini. Kemudian yang terakhir, agar nanti menyampaikan berita acara penyamaan data, kemudian backup
GPP atas rekonnya, kemudian dikirim ke HCSO KPPN Balikpapan. Itu mungkin ya materi yang disampaikan oleh Mbak Galuh. Kemudian berikutnya Mbak Dita, udah siap Mbak Dita? Iya Pak. Oh siap. Silakan Mbak Dita untuk menyampaikan materinya. Izin Bapak dan Ibu, sehubungan dengan migrasi ini, karena diharapkan tanggal 16 Satker sudah mengirimkan rekon gaji ke KPPN. Nah ini di sini saya akan menyampaikan monitoring Satker yang belum menyampaikan gaji induk, rekon gaji induk Juli bagi PNS. Nah ini bagi Satker yang masih menggunakan GPP desktop. Nah, di antaranya ini ada dari Satker Pengadilan Agama Tanah Grogot, Pengadilan Agama Balikpapan, Makodam, Lenel Balikpapan, Pusat Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Kalimantan, Stasiun Meteorologi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Bithumas Polda Kaltim, Ditintelkam Polda Kaltim, Ditsamapta Polda Kaltim, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nah ini itu daftar Satker yang belum mengajukan gaji induk Juli bagi PNS yang diajukannya saat ini masih melalui GPP desktop. Nah apabila Satker Bapak dan Ibu ada dalam daftar tersebut, namun merasa sudah mengajukan, maka bagi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk dikonfirmasi di bit.ly/rekon gaji 047. Nah bagi yang memiliki ADK pegawai baru atau kelengkapan SK dapat diajukan terlebih dahulu dan menunggu konfirmasi dari petugas KPPN sebelum mengajukan ADK gaji induk, sehingga nanti ADK-nya tidak tertolak. Nah, untuk kedepannya juga setelah nanti menggunakan gaji web, Bapak dan Ibu tetap setelah mengirimkan ADK gaji tetap harus menyampaikan konfirmasi pengajuan tersebut di bit.ly/rekon gaji 047. Mungkin demikian saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dita atas penyampaian ini ya Bapak Ibu. Satker yang belum menyampaikan gaji induk di bulan Juli 2023 ya mohon segera disampaikan. Kemudian yang terakhir sebelum kita sesi diskusi dan tanya jawab, sudah bergabung Pak Joko. Pak Joko. Ya. Oh siap. Silakan Pak Joko untuk menambahkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Bapak Ibu seluruh peserta Teams meeting terkait dengan migrasi gaji ya dari desktop ke aplikasi web gaji. Pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu ya. Saya bersyukur. Nggak ada kameranya. Oh nggak ada. Kamera saya nggak kelihatan ya? Iya Pak, betul Pak. Oh nggak kelihatan, ada. Pak. Coba berubah. Jangan-jangan saya jadi ya? lebih ganteng. Padahal on ya Pak? Ya, iya sudah on. Padahal on. Atau saya wakili? Ini sudah kelihatan belum? Belum ya? Oh nggak bisa ya? Ya ada bisa. Bentar. Kita tunggu dulu. Nggak bisa ya? Ya sudahlah.
Oh gitu. Sudah kelihatan. Sudah ya. Bisa terlihat wajah saya? Kelihatan Mas Siap, sudah Joko. Pak. Oh ya. Mas Tadi Joko kayak iya. Tadi kameranya tertutup ya. Jadi kamera di laptop saya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Mbak Galuh yang demikian lengkap ya, demikian lengkap. Walaupun mungkin bagi sebagian kita yang belum begitu mengenal aplikasi GPP, tentu ini menjadi satu yang tantangan tersendiri untuk memahaminya karena cukup cepat tadi Mbak Galuh menyampaikannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi CSO baik Mbak Galuh maupun Mbak Naneng agar bisa lebih memahaminya. Atau tadi sudah disanggupi bahwa panitia akan menyampaikan videonya ya untuk ditonton setelah kegiatan ini berakhir. Saya tidak ingin mengulang kembali apa yang diulas sama Mbak Galuh. Hanya saja mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan keperluan dari gaji web ini. Tentu ini sangat besar ya. Tadi Pak Fitra sudah menyampaikan bahwa ini tuntutan dari kemajuan teknologi ini nanti akan memberikan banyak kemudahan kepada kita semuanya. Mungkin di awal akan lebih sulit gitu ya, tapi di akhir Bapak Ibu tidak terlalu banyak melakukan penyampaian rekon dan seterusnya ya. Rekonsiliasi dilakukan melalui web tadi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kembali bahwa KPPN Balikpapan ini sedang melakukan kompetisi penyampaian gaji induk tahun 2023. Jadi kalau kemarin tahun 2022 kita sudah mengetahui pemenangnya dan sudah kami berikan penghargaan, maka di tahun ini pun juga kita sedang melakukan penilaian ya sampai nanti di akhir tahun 2023 gitu ya. Penyampaian gaji induk. Nah, kita pahami bahwa gaji induk ini kan disampaikan mulai dari tanggal 1 ya, di hari kerja sampai dengan tanggal 15 kalau tanggal 15 itu hari kerja. Kalau hari libur tanggal 15 maka disampaikan sebelumnya gitu ya. Hari kerja terakhir sebelum tanggal 15. Dan penilaiannya tentu ketika Bapak Ibu menyampaikan di tanggal 1 ya di awal hari kerja pertama di bulan itu, maka akan mendapatkan nilai yang full ya 15. Dan seterusnya akan dikurangi sesuai dengan jumlah hari yang di mana penyampaian SPM yang disampaikan secara tepat dan benar gitu ya. Tepat dan benar itu artinya tidak ada pengembalian. Kalaupun nanti ada pengembalian berarti ada pengurangan nilai. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa aplikasi gaji ini juga sangat penting juga untuk penyelesaian SKPP gitu ya, SKPP. Oleh karenanya bagaimana kita bisa memahami dan juga menjalankan apa yang sudah disampaikan Mbak Galuh ini tadi agar SKPP kita yang sudah berbasis elektronik ya, karena kami juga sudah mengharuskan, mewajibkan dengan adanya PMK 178 tahun 2022, di mana seluruh SKPP itu sudah wajib menggunakan e-SKPP ya, elektronik SKPP. Walaupun juga ini sementara ini kan baru GPP ya untuk yang Polri maupun anggota TNI itu masih dalam tahap berikutnya.
Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan penerimaan SPM ya, penerimaan SPM. Mungkin sekalian saja saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi kami amati ada beberapa yang masih menggunakan jenis dokumen yang keliru gitu ya dalam penyampaian SPM yang terkait dengan penyelesaian gaji, baik itu THR maupun gaji 13 gitu ya. Oleh karenanya perlu diperhatikan jenis-jenis dokumen yang sudah kami sampaikan juknisnya ya. Bahwa baik itu kekurangan, terusan ataupun susulan itu semuanya menggunakan jenis dokumen yang sudah ada, sudah tersedia. Kemudian berikutnya juga terkait dengan supplier ya, ketika menyampaikan SPM ini untuk menghindari retur. Ini kita juga berharap bahwa satuan kerja itu ketika membuat SPP dan SPM itu memperhatikan benar kebenaran dari rekening ya, rekening bank yang menjadi supplier. Sehingga pada saat perekaman data supplier itu sudah menggunakan rekening yang benar gitu. Sehingga pada saat pembuatan SPM dan penyelesaian SP2D itu bisa nantinya diterima oleh yang bersangkutan, tidak ada retur ya, tidak ada retur. Nah, sampai sekarang retur ini masih kita temui gitu ya. Padahal dari kantor pusat kami berharap bahwa zero retur gitu ya, zero retur. Jadi semua SPM yang masuk itu semuanya tersalurkan kepada rekening yang benar. Dan ini juga ini ya Bapak Ibu, ini menjadi pekerjaan tersendiri kalau itu sampai retur ya. Pertama Bapak Ibu harus mengulang kembali ya, menyampaikan perbaikan data suppliernya kepada kami, kemudian juga kami pun juga demikian membuat SPM retur ya. Jadi ada langkah-langkah yang membuat tertundanya penyampaian pencairan dana itu kepada yang berhak. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan data kontrak ya. Ini masih juga kami temui ya beberapa satker yang mendaftarkan kontraknya ini melebihi dari 5 hari kerja. Nah, kita berharap bahwa pemenuhan penyampaian data kontrak sampai dengan 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak itu bisa dilakukan ya. Ini juga juga terkait dengan adendum kontrak juga gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan adendum terhadap kontrak yang sudah didaftarkan, nah ini juga kita minta bahwa penyampaian adendumnya ke KPPN itu tidak melebihi dari 5 hari kerja juga setelah dilakukan adendum. Ini juga kita berharap dampaknya juga kepada IKPA ya, IKPA Bapak Ibu sebagai satuan kerja, di mana itu juga ada penyampaian data kontrak. Barangkali itu yang menjadi tambahan dari seksi pencairan dana. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa migrasi ini ya dengan baik, dan juga proses penyelesaian SPM di kami ya di seksi pencairan dana bisa berjalan dengan baik pula. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Pak Erwin. Terima kasih Pak Joko atas pengingatnya dan tambahan-tambahannya. Mudah-mudahan seperti yang kita inginkan bersama, proses migrasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah sesi materi ini kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin nanti kita sampai jam 11 ya Bapak. Sekarang pukul 10:10. Jadi mohon Bapak Ibu yang ada pertanyaan dipersilahkan mengajukan pertanyaan langsung dengan klik raise hand
atau bisa bertanya melalui kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau diskusi. Atau langsung juga bisa, persilakan. Mohon izin Pak Erwin, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa dijawab dari kolom chat dulu ya mungkin ya Pak Erwin. Mohon izin. Hah? Iya. Pak Erwin masih di mute, mohon izin. 14 orang. Oh ya, oh ya ada pertanyaan dari kolom chat ya ini. Siap. Kan dijawab dulu ya Mbak. Ini dari Bu Iren ya. Bagaimana ini kalau restore data ini restore data token yang terbaru, kalau ada perubahan data token gimana? Mungkin bisa langsung disampaikan Mbak. Halo. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak Erwin. Mohon izin menjawab dari ini ya Bu Iren ya, terkait untuk restore data token ya. Nah, untuk restore data token yang dilakukan di sini adalah restore data token sebagai dasar pengajuan gaji Agustus. Jadi, karena nanti untuk migrasi penggunaan web gaji ini dimulai setelah migrasinya selesai, di mana itu nanti setelah tanggal 25, maka ini untuk persiapan gaji Agustus. Pastikan data dasarnya di sini adalah data token untuk gaji Agustusnya. Gitu. Nah, mungkin ini izin saya langsung menjawab ya Bapak terkait untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Rolok terkait apa saja perlu langkah yang perlu disiapkan pertama kali. Langkah yang perlu dipersiapkan yang pertama kali adalah Bapak dan Ibu silakan untuk memastikan apakah gaji Juli dan gaji 13 serta kekurangan atau susulan atau terusan yang akan diajukan sampai dengan tanggal 25 ini sudah direkon maksimal tanggal 16. Karena nanti setelah tanggal 16 ini untuk rekon ADK dari GPP desktop sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan sistem juga sudah ditutup. Nah, nanti mungkin konsekuensinya kalau misalnya lupa rekon, nanti sudah tidak bisa ya mengajukan untuk susulannya sampai dengan tanggal 25, harus menunggu pindah dulu ke web gajinya. Nah, setelah nanti dipastikan untuk rekonnya sudah semua, silahkan Bapak dan Ibu mendaftarkan user web gaji untuk kelima pejabat tersebut yang tadi kita sampaikan di awal ya, yaitu user KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan PPABP. Ini ada 5 user yang wajib. Dan 5 user ini sebelum mendaftar ke web gaji harus punya digit terlebih dahulu. Jadi pastikan digitnya sudah ada, sudah terdaftar. Nanti untuk aktivasinya silakan bisa menghubungi kami, bisa bertiket melalui HCSO atau nanti bisa menghubungi CSO-nya langsung, bisa ke saya atau ke Mbak Nani. Nah, nanti jika misalnya ada perangkapan peran, misalnya PPABP dengan bendahara, silahkan nanti bisa menghubungi ke CSO juga, nanti akan kami tambahkan perannya langsung di sini. Karena nanti ketika pendaftaran hanya bisa memilih satu peran saja. Nanti setelah itu, untuk pendaftaran ini juga nanti cut-off-nya harapannya sampai tanggal 16 ya Bapak dan Ibu. Jadi ini kita masih punya waktu 3 hari untuk mendaftarkan keseluruhan usernya. Dan perlu diingat kembali untuk user digit ini nanti sudah memberlakukan sistem satu NIK, satu nomor induk kependudukan, hanya satu user saja. Jadi jika nanti misalnya ketika Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran digit, nanti muncul notifikasi sudah terdaftar dan yang lainnya, kemungkinan user Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah terdaftar. Gitu. Dan tidak bisa dilakukan pendaftaran ulang. Nanti silakan menghubungi CSO untuk kami lakukan aktivasinya. Setelah nanti usernya sudah terdaftar semua, nanti akan ada masa tunggu, yaitu masa kami melakukan migrasi, itu dari tanggal 19 sampai tanggal 25.
di tanggal 19-25 itu adalah masa istirahat ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada data rekon gaji PNS yang bisa masuk ke web KPPN untuk kami rekon. Nanti setelah tanggal 25, harapan estimasinya 5 hari kerja untuk prosesnya. Nanti setelah 5 hari kerja tersebut, nanti untuk datanya sudah bisa dilakukan pengecekan untuk persiapan pengajuan gaji Agustus. Nah, nanti pengecekannya seperti apa? Itu seperti yang tadi sudah disampaikan kami di awal ya. Bagaimana nanti mengecek settingnya, apakah datanya sudah masuk semua, data pegawainya sudah masuk semua, dan yang lainnya. Baik. Mungkin mohon izin Pak Erwin kami kembalikan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ya Mbak, mungkin langsung aja Mbak. Oh iya, langsung aja ya. Oh siap Pak. Mohon izin ya Pak. Mohon izin Pak Erwin. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Titi terkait untuk Satker yang sudah sentralisasi gaji dengan Tukin, apakah dilakukan migrasi juga? Di Satker hanya membayarkan uang makan dan lembur. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, ini untuk Satker yang untuk pembayaran gajinya sudah terpusat ya. Karena ini nanti uang makan dan uang lemburnya masih dibayarkan di Satker masing-masing, jadi nanti sebenarnya untuk migrasi web gajinya ini seharusnya sudah dilakukan secara terpusat ya dari KL masing-masing. Namun nanti mohon bantuan ya, karena nanti pembuatan uang makan dan uang lemburnya juga dilakukan di web gaji, jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk yang sudah tersentralisasi pembayaran gajinya tetap mengirimkan backup GPP-nya ke kami nanti. Dan tetap untuk mendaftarkan usernya juga, user web gaji yang kelima pejabat tersebut. Karena proses selain gaji, yang nanti uang makan, uang lembur, dan yang lainnya nanti akan diproses di web gaji, sudah tidak bisa di desktop lagi. Oke, nah di sini ada pertanyaan dari Rolo kembali ya. Untuk user gaji web dengan user Sakti bukannya sama Mbak, tetap daftar lagi kah? Oh, nah mohon izin Bapak dan Ibu, untuk user gaji web dengan user Sakti ini berbeda ya. Kalau user Sakti kan biasanya formatnya OPR _ kode Satker _ NIP, NRP atau NIK. Nah, untuk user gaji web ini dasarnya user digit, bukan user Sakti. Jadi nanti loginnya biasanya menggunakan NIP atau NRP atau NIK masing-masing. Jadi mohon, ini biasanya usernya adalah user yang digunakan untuk upload ADK gaji Bapak dan Ibu, yang dulu perpindahan ya dari ISPM ke web gaji gitu. Nah, itu untuk user PPABP-nya. Namun untuk user lainnya tetap harus didaftarkan digitnya dan juga didaftarkan ke web gajinya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Imigrasi Balikpapan. Apakah berbeda user gaji dengan user gaji PPNPN? Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, ini terutama untuk Satker yang sudah punya pegawai PPNPN ya, yang sudah melakukan pembuatan gaji di web PPNPN. Untuk usernya ini sebenarnya berbeda gitu. Jadi untuk Satker atau user yang sudah memiliki user di web PPNPN belum tentu aktif juga usernya di web gaji. Karena ini adalah dua rumah yang berbeda walaupun induknya sama, yaitu gaji.kemenq.go.id. Jadi nanti silahkan, misalnya ternyata operator PPABP antara web user PPNPN dengan web user gaji ini sama. Nah, nanti silakan user ini didaftarkan kembali ke web gaji.kemenq.go.id. Nah, ini nanti perlu kami aktivasi untuk di web gajinya, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan prosesnya. Jadi berbeda ya Bapak dan Ibu, kalaupun sudah punya web PPNPN, tetap harus registrasi di web gaji. Oke. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari Rumkit ya, Rumkit Harjanto kalau nggak salah, 418390. Untuk pembuatan SKPP apakah sama dengan desktop? Nah ini mohon izin untuk harapannya nanti ketika sudah diberlakukan migrasi untuk PNS ini, nanti juga untuk pembuatan SKPP-nya akan melalui web gaji. Nah, untuk prosesnya mungkin nanti akan saya tambahkan ya di link materi untuk juknis pembuatan SKPP-nya. Kurang lebih mekanismenya sama seperti di GPP Desktop, nanti juga akan terintegrasi juga melalui e-SKPP, namun hanya kita pindahkan saja ke web gajinya. Jadi kita pindahkan semua prosesnya di web gaji. Baik, nah kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan. Ini juga pertanyaannya semakin banyak ya Bapak dan Ibu ternyata. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, sebentar. Oke, nah ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari PN Balikpapan. Untuk migrasi GPP
migrasi GPP ke user gaji web ini tidak berpengaruh terhadap web PPNPN ya. Jadi pembuatan gaji PPNPN sesuai jadwal biasanya. Siap, betul Bapak Ibu. Untuk migrasi PNS GPP ini tidak akan berpengaruh dengan web PPNPN. Jadi ini terpisah ya, karena memang dari tanggal 21 itu kan memang sudah berjalan ya pengajuan PPNPN-nya. Nah, untuk PPNPN nanti tetap bisa diajukan sesuai jadwalnya. Ini yang hanya terkunci, yang dikunci sistemnya hanya web gajinya saja. Jadi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya ini dari BKI PM Balikpapan, dari Pak Wanto. Mohon izin tanya Mbak Admin Satker tugasnya apa ya Mbak? Nah ini mohon izin Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk user admin Satker ini dia perannya, harapannya ini perannya adalah nanti beliau ini melakukan approval user ketika ada pendaftaran user dan juga nanti melakukan penambahan peran, misalnya ketika ada penambahan peran. Namun sampai sekarang untuk peran admin Satker ini belum dimaksimalkan karena approval usernya ini masih ke KPPN dan penambahan perannya juga masih ke KPPN. Maka dari itu tadi di paparan di awal ya disebutkan user yang wajib didaftarkan baru 5 saja. KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan PPABP. Nah, namun jika memang mau didaftarkan adminnya dipersilakan, misalnya adminnya dirangkap oleh PPABP itu dipersilakan. Untuk persiapan nanti kalau misalnya peran admin ini sudah dimaksimalisasi. Oke. Selanjutnya ini dari Rolok lagi, untuk format pengajuan user gaji web. Nah, ini silakan ya nanti juga mohon dibantu Mbak Vin atau ini dari Mbak Dea nanti bisa di-share nanti untuk seluruh format, seluruh materi yang sudah dipaparkan di hari ini sudah kami unggah di linktree/KPPN Balikpapan. Nanti di kolom materi silakan diunggah silakan diakses di situ. Nanti bisa diunduh juga formatnya kami upload di situ. Nah, format itu yang akan digunakan untuk upload ke web gaji. Oke. Selanjutnya ini dari BPSI LHK, ini apakah PPK yang sudah terdaftar di user gaji PPNPN harus didaftarkan lagi user gaji PNS? Betul. Untuk PPK-nya, walaupun di WPPNPN sudah didaftarkan, tetap harus diregistrasi ulang di web gaji. Jadi beda ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu akses PPNPN kan biasanya gaji ppnpn.kemenq.go.id. Nah, kalau yang ini, PPK-nya silahkan diregis ke gaji.kemenq.go.id. Nah, kalau misalnya dia gaji saja, itu untuk khusus PNS dan pegawai lainnya. Oke, selanjutnya ini dari Pak Aldinata, untuk data pegawai di gaji.kemenq akan otomatis terisi mengikuti rekon gaji Juli terakhir ya? Siap. Betul, jadi untuk nanti setelah migrasi, seharusnya untuk data pegawainya nanti otomatis akan membaca sesuai posisi gaji rekon terakhir, baik itu rekon gaji induk Juli, susulan jika ada susulan, kekurangan jika ada kekurangan, dan gaji 13. Nah, namun nanti misalnya migrasi ini sudah selesai, mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu, jika nanti misalnya ternyata ada data yang tidak terbawa, atau ada mungkin data yang berbeda, nanti silakan bisa dilaporkan ke kami, gitu, untuk nanti kami follow up ke pusat ya, untuk perbaikannya. Namun juga mohon dipastikan ya untuk posisi terakhirnya itu sama seperti posisi nanti setelah migrasi ini, apakah sudah sama seperti gaji Juli atau belum. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari BPTD juga. Untuk perubahan nama Satker, apakah akan berpengaruh nanti? Karena nama Satker kami ada perubahan. Oh iya. Nah, ini mohon izin Bapak dan Ibu, nanti untuk nama Satker ini nanti mohon konfirmasinya ke kami juga, apakah sudah diberlakukan untuk perubahan namanya. Nah, jika memang nanti belum, untuk migrasi gaji ini nanti akan membaca data nama terakhir di rekon Juli. Jadi misal ternyata di rekon Juli ini masih dengan nama yang lama, itu nanti otomatis secara konfigurasi ya, harusnya dia terbaca di nama yang lama. Nah, namun nanti jika ada perubahan nama, nanti mungkin bisa dilakukan perubahannya nanti setelah migrasi. Ya, setelah migrasi saja ya, kalau misalnya memang belum di gaji Juli belum berubah namanya. Oke, nah, alhamdulillah
mungkin agak kecepatan ini untuk menjawab pertanyaan di kolom chat. Mungkin dari Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan, bisa langsung open mic atau mungkin bisa disampaikan di chat WA. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, masih ada waktu. Kalau yang mau open mic silakan. Silakan Bapak Ibu, gimana? Bu Titi mau ada pertanyaan ini? Izin Pak, yang tadi Oh, mungkin silakan. saya terlewat atau lupa karena tadi disambung ngerjain yang lainnya. Mungkin untuk yang satker kayak Kemenkeu itu kan sentralisasi gaji kan udah di pusat semua Pak. Itu untuk gaji uang makan di satker hanya uang makan dan uang lembur. Apakah itu ikut proses migrasi yang tanggal 16 ini atau bisa setelahnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ini terkait khusus yang uang makan dan uang lembur ya, di Satker yang sudah migrasi di tahap 1. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Galuh. Baik, siap. Terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya. Mohon izin ya dari Mbak Titi untuk pertanyaannya. Terkait untuk satker-satker yang sudah ini ya tersentralisasi untuk pembayaran gaji dan tukin biasanya ya. Nanti untuk migrasi ini karena nanti kedepannya juga untuk pembuatan uang makan dan uang lembur juga dipindahkan ke web gaji secara keseluruhan, nanti silahkan untuk tetap mengirimkan backup gajinya ke kami. Jadi nanti tetap nanti akan kami ajukan supaya nanti di web gajinya terbaca di satker untuk satker tersebut. Nah, nanti juga minta tolong tetap untuk dapat didaftarkan peran-peran user di web gajinya. Karena kedepannya juga untuk proses uang makan dan uang lembur nanti akan dipindahkan ke web gaji semua. Baik, mungkin cukup. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mbak Titi. Nah, ini ada tambahan lagi Mbak di kolom chat. Mungkin langsung di. Siap. Ya, baik. Sebentar. Mohon izin, di sini ada pertanyaannya dari PPABP Kobul. Nah, di sini ada satu pegawai mutasi masuk dan satu pegawai pindah keluar unit. Untuk yang keluar dari unit baru mau akan diajukan SKPP-nya setelah pembayaran uang makan. Dan untuk yang mutasi masuk belum diajukan terima pegawai karena belum ada SKPP dari unit asal. Bagaimana mekanismenya? Baik, untuk dua pegawai ini mungkin nanti patokannya apakah nanti dia datanya terbawa di web gaji atau tidak adalah dari posisi terakhir sebelum tanggal cut-off 16 itu dan juga gaji Julinya ya. Jadi misalnya memang gaji Julinya tersebut beliau memang masih masuk untuk yang pegawai akan mutasi keluar ya, dan juga untuk mutasi masuk dan mutasi keluar. Nanti kita lihat di posisi gaji Julinya. Jika memang gaji Julinya ternyata pegawai tersebut masih ikut untuk yang mutasi keluar, itu tidak apa-apa, karena kan memang masih harus diselesaikan pembayaran hak-haknya dulu ya sebelum SKPP. Nanti tetap dibiarkan dulu aja nggak apa-apa nanti. Ketika nanti setelah migrasi, baru nanti bisa diajukan SKPP-nya, jika memang masih mau diselesaikan dulu pembayaran hak-haknya. Karena ini
seperti yang tadi sudah dibahas di depan ya, kalau untuk cut off-nya adalah posisi gaji Juli, jadi tidak masalah. Dan nanti setelah migrasi pun untuk proses SKPP-nya masih tetap bisa dilakukan. Baik, mungkin cukup. Mohon izin kami kembalikan ke Pak Erwin. Terima kasih Mbak Galuh. Jam sekarang jam 10:30. Pak Joko ya. Pak Erwin menambahkan terkait dengan SKPP ya. Silakan. SKPP tadi, SKPP. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pernah menyampaikan bahwa ada SKPP pindah ya, mutasi itu bisa dilakukan di bulan berkenaan sebelum gaji yang berikutnya. Itu sudah bisa dilakukan, tetapi kita harus melihat apakah status dari SPM kita itu yang sudah diajukan ke KPPN itu sudah menjadi SP2D atau belum gitu ya. Apabila sudah menjadi SP2D, maka itu sudah bisa dilakukan pengajuan SKPP gitu. Misalnya seperti sekarang ya, kita sudah mengajukan gaji Juli ya, gaji Juli. Maka dasar pengajuan SKPP-nya kan mungkin gaji Juli itu sudah terikut gitu ya. Sudah terikut, tapi pengajuan SKPP-nya dilakukan ketika sudah status pengajuan SPM-nya itu menjadi SP2D. Gitu. Nah, kalau hari libur, di bulan Juli itu hari libur, maka biasanya kami itu memproses SP2D-nya sesuai dengan ketentuan itu dilakukan setelah tanggal 21. Gitu. Setelah tanggal 21. Setelah tanggal 21 Juni gitu. Sampai dengan tanggal 2 hari sebelum tanggal gajian gitu, tanggal 1 Juli. Kalau hari libur. Nah, kalau hari kerja itu bisa dilakukan kapan saja ya dari seksi bank ya. Tapi biasanya memang kami memprosesnya ini di tanggal 21 itu. Sejak mulainya tanggal 21 memproses penyelesaian gaji induk untuk bulan berikutnya. Untuk misalnya bulan Juli tadi yang saya contohkan. Mungkin itu saja tambahan Pak Erwin. Tapi kalau terkait dengan yang pensiun ya, misalnya pensiun di tanggal 1 Juli, maka itu sudah bisa diajukan kapan saja, di paling lambat tanggal 10, kalau sesuai dengan PMK 178 itu paling lambat tanggal 10 ya, di bulan sebelum pensiun, gitu, sebelum pensiun. Nah, itu untuk penyelesaian apakah itu ada hak-hak pegawai yang belum ditunaikan, ya kita berharap itu bisa ditunaikan ya sebelum tanggal 10 atau sebelum SKPP selesai. Terkait dengan uang makan, maka diajukan nanti setelah dapat diajukan nanti di awal bulan berikutnya dengan menggunakan rekening bendahara dan rekening bendahara pengeluaran. Karena dengan adanya SKPP otomatis rekening yang bersangkutan itu sudah dinonaktifkan sesuai permintaan dari satuan kerja terkait dengan SKPP tersebut. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas tambahannya. Dan sebelum kita tutup, kita buka satu pertanyaan Bapak Ibu. Tambahan lagi Pak Erwin, ya mungkin ini Mbak Galuh ya, terkait dengan SKPP di masa tenang ya, di tanggal 19 sampai tanggal 23 Juni nanti, itu SKPP-nya gimana ya Mbak Galuh ya? Berarti mungkin ditunda dulu ya sampai proses migrasi ini selesai ya. Oleh karenanya saya berharap mungkin pengajuan SKPP bisa dipercepat gitu ya. Iya. Tentu
dengan memperhatikan tadi ya, memperhatikan bahwa apabila dia mutasi maka SKPP itu dilakukan setelah SP2D-nya sudah terbit gitu ya, sudah terbit. Tapi kalau SKPP pensiun silahkan diajukan sebelum di tanggal 19 tadi, tanggal 16 ke bawah. Mungkin itu, terima kasih, Mas. Ya, mungkin Pak Joko ya untuk SKPP yang nantinya akan diajukan pas proses migrasi tanggal 19 sampai 23 berarti belum bisa ya nanti diproses. Jadi agar Bapak Ibu di Satker misalkan nanti ada SKPP mohon diajukan sebelum proses migrasi tersebut, sebelum tanggal 19 ya, atau setelah proses migrasinya selesai. Jadi diperkirakan oleh kantor pusat kami proses migrasinya itu selama 5 hari. Jadi tanggal 19 sampai 23. Ini perkiraan ya, perkiraannya 5 hari. Dan sebelum, mungkin udah ya, mungkin ada ini Mbak Galuh terakhir yang akan disampaikan sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Pak Erwin. Mohon izin ini sebelum menutup sosialisasi pada pagi hari ini, nanti mohon kerjasamanya ya untuk Bapak dan Ibu, nanti bisa segera untuk dapat mengajukan pendaftaran untuk user-usernya dan memastikan posisi gajinya sudah selesai. Karena ini memang waktu kita sudah sempit ya, tinggal 3 hari lagi. Baik, mungkin cukup dari saya. Kami kembalikan ke Pak Erwin. Terima kasih Mbak Galuh. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi sosialisasi migrasi dari desktop ke web ini dan penggunaan aplikasi gaji web ya. Dengan harapan nanti setelah migrasi dan penggunaan aplikasi gaji berbasis web akan dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mbak Galuh, Pak Joko, dan Mbak Dita atas waktunya menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Satuan Kerja. Dan saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berhadir pada Teams pagi hari ini menjelang siang. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum mengisi kehadiran, agar mengisi pada linktree/kppn Balikpapan. Dan untuk materi juga dapat diakses pada link tersebut. Dengan ini, acara sosialisasi migrasi aplikasi GPP Desktop ke aplikasi gaji web telah dilaksanakan. Semoga dapat menjadi sarana untuk memudahkan Bapak Ibu dalam proses migrasi aplikasi gaji tersebut. Dengan ini saya izin menyampaikan, sang habis acara, kera dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari pembawa acara untuk hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Dea nggak ngasih kesempatan. Bapak Ibu. Pak.